Nanti baru pengajian antibody seger dan langsung dia makan siang besar sekali. Kenapa naik antibodinya? Karena tidur menenangkan pikiran. Di Quran sudah ada surat Al-Kahfi. Kalau kita ingin antibodinya kuat, kemudian antibodi kita hebat, dan itu keluar dalam keadaan sehat, maka lakukan persikatan jendring. Dan itu surat Al-Kahfi. 309 tahun itu tidur keluar dalam keadaan segar, Pak. Bayangkan sama ibu ya, apa yang dilakukan oleh Allah terhadap Ashabul Kahfi. Yang pertama adalah apa? Gurubatu pasihatin wa aqli, yaitu bebaskan pikiran. Bebasin saja, gak apa-apa. Biar ada Omikron ngamuk. yang penting kita happy, begitu aja. Omikron ngamuk, yang penting kita happy. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan harus gurubatu aqli. Bebasin pikiran, Pak, insya Allah. Kenapa? Karena sekarang orang-orang yang depresi meningkat dalam masa pandemi ini. Dulu biasanya perbandingan katanya 8 berbanding 2, sekarang sudah 5 berbanding 5. Artinya orang yang sakit fisik dan orang yang sakit jiwa ini sudah hampir seimbang. Dan data statistik di dunia sosial menurut informasi itu katanya Pak, ternyata antara orang yang sakit fisik dan orang yang sakit non fisik itu ternyata sekarang sudah mulai berebut diantaranya karena dokter psikiater beda atau jumlahnya berbeda dengan dokter biasa. Makanya bagaimana kita udah lakukan apa yang ada di Quran, physical engineering. Kita ngobrol aja Pak, ya Bu ya. Ceramahnya nanti aja ya. Kita ngobrol. Kenapa? Karena ibu-ibu, bapak-bapak nanti ketemu saya dari sini 500 meter Pak. Dari sini 500 meter belakang hotel ini. Tapi saya belum pernah singgah ke hotel ini ya. Ya, rumah saya di depan Trans Studio, Transmart itu. Orang dari mana-mana datang ke sana. Cuman saya belum pernah masuk ke sana. Ya, kecuali kalau ngaji saya di masjidnya. Di sini, Pak. Ini udah 3 lapis mau dihancurin. Kenapa? Katanya lagi ngamuk, Pak. Biarin ngamuk gak apa-apa. Biasanya kalau ngamuk itu biasanya anak kecil. Kalau anak kecil udah ada ngamuk biasanya, ya. Nah, jadi apa? Physical engineering aja Pak. Ini maaf kalau di sini ada ahli kesehatan, gak apa-apa. Saya ambil di bulan surat Al-Kahfi, hebat sekali Allah. Di mana ditidurkan oleh Allah. Tidur kan? Tidur itu tidur menenangkan pikiran itu. Itu kalau di booster ya, kalau divaksin, booster paling hebat itu tidur yang nyenyak. Kalau divaksin 3 kali, 4 kali, kalau tidurnya gak bagus itu gak bisa. Ya itu gak bisa. Makanya ibu bapak kalau lagi ngaji ngantuk tidur aja gak apa-apa. Itu antibodi naik beres pengajian Pak. Iya, nanti beres pengajian antibodi naik. Nanti ibu sarapannya, wah itu bakal besar itu ya, insya Allah. Kenapa? Karena antibodi naik. Bapak-bapak Jumatan itu rata-rata tidur 60% Pak. Dan itu begitu bangun dia seger dan langsung dia makan siangnya besar sekali. Kenapa? Naik antibodinya. Karena tidur menenangkan pikiran. Tidur diistirahatkan oleh Allah. Makanya Rasul menyampaikan ada 3 yang diistirahatkan oleh Allah otaknya yang dia tidak capek pikirannya. Yang pertama walin naimi hatta yastayqiza, orang yang tidur Pak. Orang tidur istirahat. Ibu tidur ya, nggak mau Ustaz takut mati. Ibu tidur nggak mau Ustaz takut mati. Akhirnya 2 minggu tidak tidur mati juga Pak. Betul, karena saya kebetulan punya pesantren holistik menangani kasus-kasus kejiwaan. Ya, dan pesantren saya kemarin dipakai isolasi mandiri. Kalau di rumah sakit di puskesmas berapa 3 hari ataupun 2 minggu. Alhamdulillah 2 hari sudah saya keluarin. Kenapa? Karena kita pakai ataupun pakai teori di Quran yaitu apa? Physical engineering. Ya. Physical engineering. Kebetulan saya di Bandung, ibu terapi anak-anak yang kejiwaan ataupun gangguan kejiwaan, ya, yang ada depresi, yang stres, yang anak bermasalah, itu biasanya saya tangani, ya, baik itu di pesantren ataupun di tempat praktek saya. Alhamdulillah ini isi kuncinya. Ibu bebasin aja pikiran. Udah jangan mikirin yang di kampung di sana ya. Di sini di Bandung aja fokus dulu ya. Lihat di kampung kambing, sapi jangan dipikirin. Rumah jangan titipin sama Allah, jangan titipin sama Hansip. Ya. Ibu bapak titipin harta ke Hansip habis juga Pak, titipin sama Allah. Nanti Hansipnya dijaga. Kenapa sekarang banyak yang positif lagi? Ini jebol. Kenapa? Karena orang pakai satpam, tapi pintunya nggak dikunci, itu begitu aja. Itu teorinya mudah sekali. Yaitu apa? Teori kata Ibnu Sina. Kalau orang masih banyak yang kena, itu artinya jebol atau bersatpamnya gagal, tetapi pintu gerbang tidak dikunci. Yang kita harus lakukan kunci pintu gerbangnya. Apa yang pertama? Pikiran dibebaskan. Yang kedua, nanti sawani sopi hatta yang kalim, anak kecil, betul kan? Anak kecil sehat-sehat. Gak ada anak kecil ngobrol ke corona, gak ada.
Ya, ibu pernah lihat anak kecil Pak, kalau ngumpul dia ngobrolin COVID nggak ada, dia bebas aja ngobrolnya. Kenapa? Karena anak kecil itu diistirahatkan, otaknya lost mind, dia nggak banyak pikiran. Kalau ibu lihat anak kecil, kemudian dia jajan, yang kesal itu bukan anak, tapi ibu-ibu yang ngasih jajannya. Adek, yang mama pusing, kamu jajan terus, kata si adeknya. Mama yang pusing, aku mah enggak, happy saja. Karena anak tidak banyak masalah. Coba ibu bapak, ketika ibu kemudian tidak ataupun bapak ibu, orang tua belum bayar sekolahnya 5 bulan, anak mikirin enggak? Anak selalu aja, dia kena happy, karena lost mind Pak. Anak kecil itu pikirannya bebas. Ya, saya lihat anak-anak sehat-sehat itu ya. Makanya kalau nanti ada anak yang kelewat vaksin, saya kira itu tidak ada masalah. Karena dia punya sel antibody dari dalam, oleh Allah dikasih luar biasa. Itu hebatnya Pak. Ya, alhamdulillah Bu. Kita bisa ngaji Pak, alhamdulillah. Makanya saya doakan ibu bapak sehat walafiat, panjang usia dan panjangnya husnul khatimah. Itu yang paling pokok. Yang ketiga, wani majnun kata ibu, orang gila. Orang gila antibodinya bagus. Iya, orang gila nggak banyak pikiran. Ya, masa orang gila mikirin apa Pak? Orang gila mikirin apa? Orang gila sampai saat ini nggak pakai masker, malahan tidak pakai celana. Mereka sehat-sehat aja. Ya, masa begini di masker ini yang nggak di celana, gimana itu kan? Jadi kita kembali, kenapa mindset itu ya luar biasa. Oleh Allah dikasih seperti itu. Jadi hebat Pak Rasulullah mengatakan kepada kita, lihatlah orang-orang yang antibodinya kuat, orang yang tidur istirahat otaknya, anak kecil lost mind, tidak banyak pikiran, orang gila rusak akalnya, dan itu disirahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ikuti pola yang ada di 3 orang itu, istirahatkan otak, lost mind, dan ibu jangan banyak pikiran Bapak. Makan aja yang nikmat tuh, jangan mikirin penyakit. Nanti aja pikir penyakit nyusul kemudian, begitu aja. Waduh, ini makan ini kolesterol, enggak, ini asam urat, enggak, nanti aja kolesterol dan asam urat nyusul setelah itu. Daripada ibu bapak makan ini enggak, makan ini enggak, makan ini enggak, dicek darah 180 kalau 120, ini kok darah tinggi, ya karena ibu segala dicarek, ibu segala dilarang, bapak segala dilarang. Makan aja, nanti makanan itu kalau tidak israf, kalau tidak berlebihan, insya Allah yang bikin penyakit itu berlebihan. Nanti kalau ada asam urat jangan nyalahin kacang Pak, kasihan kacang panjang nanti lama-lama menjadi pendek nanti ya. Akan disalahin oleh ibu bapak-bapak, kenapa masih asam urat ini makan kacang, kata kacang salah saya apa? Ibu darah tinggi nyalahin daging kambing, nanti kambing gak akan betah di Indonesia, dia akan pak dan pindah dia nanti ke Arab Saudi Pak. Kenapa? Karena bukan gitu teorinya. Jadi nggak ada makanan yang membuat orang itu sakit. Tapi kata Allah, yang membuat orang sakit itu adalah Islam. Nggak ada, sehat aja, alhamdulillah. Ya, tadi Ustaz ketemu dengan orang yang 94, saya juga ketemu orang yang 95. Dia bilang seperti ini, Pak Haji, kok seger banget ini? Begitu ditanya, Pak Haji kok seger banget di kampung? Dia jawab, jangan banyak pikiran Ustaz, hidup aja natural, begitu aja. Berapa ini? Natural aja. Dia jangan banyak SOP hidup. Ya begitu. Jam 5 bangun, jam 6:30 sarapan, jam 6:30 mandi, jam 12 nanti makan siang. Udah lapar makan aja Pak. Coba ibu kalau nanti jam 12 jam 2 makan, lalu jam 10 lapar gimana? Ya udah aja makan aja jam 10, masa menunggu jam 12? Ini jam 12 dan nanti kalau nggak jam 12 kemudian begini kan repot ya. Ibu sakit sendiri nanti bapak, udah pokoknya SOP kata Nabi, lapar ataupun apa makannya kalau lapar, dan tidak perlu jam 9 tidur ya, nanti kalau lebih jam 9 begini enggak, yang kalau ngantuk tidur aja gitu Pak. Kalau jam 9 belum ngantuk gimana? Ibu mau paksa tidur? Enggak, kata Nabi itu tidurlah pada waktu ngantuk. Itu SOP Nabi, ringan ke otak. Ya, anak-anak yang banyak SOP itu biasanya tekanannya hebat gitu. Biasanya IQ itu bisa turun. Makanya biarin aja. Jadi jam berapa deh main jam segini, nanti makan jam segini ya, made aja ya. Nanti yang penting sehat, kemudian tidur sewaktunya. Begitu aja, enak tuh otak Pak. Kenapa? Lost mind. Itu yang pertama. Yang kedua ada al-hawaul haram. Yang kedua, keluar terbuka aja. Ibu main keluar terbuka, itu antibodi naik. Orang piknik itu antibodinya naik Pak. Bapak-bapak ini antibodi naik. Ya, karena dari Sumatera ke Bandung, orang Bandungnya pada di sini, pada tidur. Makanya kenapa? Kata Rasulullah, ya bunna ahadukum bil ma'i daim. Tidak boleh kita kencing di air yang diam. Kenapa? Kalau diam itu membuat bakteri.
menguap nanti virus. Makanya orang diam itu justru menimbulkan masalah dalam tubuhnya. Harus gerak manusia itu. Begini aja. Nanti kalau ibu pagi ngaji di sini, siang ngaji di sini, sore ngaji di sini, nanti virus juga pusing ya kita. Iya, bapak juga sama. Mau masuk ya biar jadi. Kan udah pindah lagi ngajinya. Mau masuk gak jadi. Kenapa? Bikin pusing kita virusnya. Dengan apa? Jadi pak, bergerak aja. Sehat insya Allah. Insya Allah. Ini diatur dilakukan oleh Allah di Ashabul Kahfi apa? Wa nuqallibu datal yamin wa datal shimal. Oleh Allah gerakan tubuh dia pak. Kalau tidak digerakkan oleh Allah Ashabul Kahfi 309 tahun dia tidur, itu pasti terjadi abses pembaringan. Tapi kenapa tidak terjadi abses pembaringan? Karena oleh Allah dibolak-balik tubuhnya. Dan dia digerakkan oleh Allah. Makanya ibu bergerak. Ya, bulan nanti jalan. Hari RO-nya ambil oleh kita. Ya, RO-nya ambil oleh kita. Begitu. Dan pesantren saya 72% itu ruang terbuka. Semuanya itu kolam dan kebun pak. Hanya 20% ruangannya. Dibikin supaya anak-anak itu segar. Begitu aja. Ibu bapak, ini yang keduanya. Mudah-mudahan pulang dari sini kita kelihatan seperti Ashabul Kahfi seger ya. Itu biasanya orang mau berangkat piknik bahagia, begitu pulang langsung begini lagi karena mau pulang lagi ke rumah. Biasanya begitu. Dan mikirin apa yang harus dia lakukan lagi. Sekarang dibebasin aja. Kemudian yang ketiga syah. Apa? Bikin hangat tuh. Bikin hangat tuh. Rumah yang tidak pernah disentuh orang itu biasanya dia itu rumahnya itu ini serem. Tapi rumah kalau sering dikunjungi orang itu biasanya segar dan itu biasanya sehat. Kenapa? Karena diantara salah satu teori bikin hangat itu adalah kalau orang dingin tubuhnya itu sumber penyakit banyak. Tapi kalau orang hangat tubuhnya itu bagus itu. Makanya harus hangat tubuh itu pak. Di mana diantaranya gerakan oleh kita, kemudian ibu berjemur. Di Quran sudah ada dijemur. Makanya orang yang COVID kemarin kan disuruh berjemur pak. Nah, pada itu kan udah ada. Ashabul Kahfi itu di sudut bunga itu ada lubang itu persis masuk ke itu ke tubuhnya. Dan itu oleh Allah dijemurkan. Dan suhu tubuh manusia pun harus begitu. Pak, rata-rata asam lambung itu banyak yang naik. Hasil analisa sebuah riset Profesor Herbal itu dari suhu tubuh yang tinggi. Makanya dia ngatur. Orang yang di sawah pak, bu, orang yang di sawah. Yang orang yang di kebun, yang 7 pagi udah keluar, dia berjemur, itu jarang dia. Jarang ada masalah. Dia sehat-sehat aja. Sampai saat ini tidak pernah ada cerita yang lain, kecuali dia sehat. Kenapa? Karena dihangatkan tubuhnya. Anak-anak yang dingin, anak-anak yang dingin di suhu tubuhnya, itu biasanya BAB-nya nggak lancar. Dan kalau BAB-nya nggak lancar, itu biasanya pemarah, gitu aja. Itu biasanya pemarah. Kenapa? Karena emang refleksi kehidupannya harus seperti itu. Bapak Ibu, hebat ya. Mudah-mudahan pertemuan dengan saya ini hanya melengkapi sebelum syuruk saja, dan saya memberikan sebuah stimulus selamat datang di Bandung, dan insya Allah saya sebagai tuan rumah menghaturkan terima kasih, dan Rasul mengajarkan saling berdoa antara tamu dengan ibu, dan doa-doa itu akan dijawab oleh Allah. Ibu, Bapak, ketika kita berada di sini sebelum kita pulang hatta yarji'ah, doa-doa kita dijawab oleh Allah. Gak ada yang tidak dijawab. Sampai disebutnya da'watul muslim li akhihi mustajabah. Seorang orang atau orang muslim ketika berada dia ketika sabar dan berdoanya semuanya dijawab. Ngomong yang dan positif. Ngomong yang kita betul-betul menjadi doa bagi kita. Ibu sakit lutut ngomong, ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya lutut. Hari ini aku sakit. Dan aku sekarang ingat bahwa aku punya lutut. Kalau tidak sakit ibu nggak akan ingat bahwa kita punya lutut. Ya, 60 tahun lutut ibu bapak yang pakai, belum pernah ngobrol sama lutut. Ya, betul kan? Ibu jantung, aduh, kenapa ada jantung saya? Ibu ngobrol dengan jantung, wahai jantung, terima kasih engkau sudah mengingatkan saya. Saya nggak tahu, saya lupa bahwa saya punya jantung. 60 tahun jantung kau pakai dan menemani saya, tapi saya tidak pernah ngobrol dengan wahai jantung. Sakit kepala ibu, sakit kepala, wahai otak. Terima kasih engkau sudah memberikan apa? Sudah memberikan kabar kepada aku bahwa aku punya otak. 60 tahun aku pakai mikir, belum pernah ngobrol dengan kamu. Akhirnya nanti seluruh organ kita akan terjadi self healing. Dia akan melakukan proses penyembuhan karena kita berdialog dengan dia. Semua Rasul mengajarkan
kenai atau tempelkan apa yang di sakit Anda dengan tangan Anda. Lalu kita usap, lalu berdoa, Bismillahi, 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 a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Begitu Pak. Dan kata Rasulullah, nanti akan hilang rasa sakit itu karena hati kita sudah ikhlas. Dokter yang paling hebat adalah ikhlas menerima sakit itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu ya.